Saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Konsul Haji di Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah, Nasrullah Jasam. Assalamualaikum Pak Nasrullah. Assalamualaikum Pak Nasrullah. Iya Pak Nasrullah, boleh informasinya sudah berapa banyak jamaah haji Indonesia yang sudah tiba di Arafah saat ini? Ya, dari pantauan kami sudah lebih dari 50% jamaah masuk ke Arafah untuk persiapan untuk besok tanggal 15 Juni atau tanggal 9 Dzulhijjah, dan terus secara bertahap akan berjalan sampai nanti malam waktu Arab Saudi. Oke, Pak Nasrullah, untuk wukuf di Arafah ini kelengkapan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh para jamaah ini? Ya, seperti kita ketahui dari berbagai pemberitaan bahwa tahun ini pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan smart card atau kartu nusuk yang harus dimiliki oleh para jamaah haji dari seluruh dunia, bukan hanya dari Indonesia saja. Jadi tadi ketika bergerak dari Makkah Al-Mukarramah, dari hotel masing-masing, jamaah itu diperiksa kartu smart card-nya atau nusuknya, kemudian satu persatu masuk ke dalam bus dan bergerak menuju Arafah, sehingga dipastikan bahwa jamaah yang berangkat dari Mekah menuju Arafah adalah betul-betul jamaah haji yang memang resmi setelah melalui pemeriksaan dokumen dari petugas Arab Saudi. Oke Pak Nasrullah, tentunya dalam proses ini ada barang-barang ataupun kelengkapan yang perlu dibawa dan juga yang tidak perlu dibawa oleh para jamaah. Ini apa saja Pak Nasrullah? Ya, untuk jamaah sendiri kami menyarankan untuk membawa perlengkapan secukupnya, karena nanti di Arafah pun kita akan berangkat lagi ke Muzdalifah dan terus ke Mina sampai kemudian Thawaaf Ifadah dan Sa'i. Jadi barang-barang yang dibawa adalah barang-barang yang memang betul-betul dibutuhkan, seperti misalnya untuk perempuan ya pakaian ganti kalau memang nanti dibutuhkan, kemudian nanti mungkin juga peralatan yang lain-lainnya. Prinsipnya barang-barang yang memang betul-betul dibutuhkan dan tidak memberatkan jamaah, sehingga jamaah lebih fokus kepada ibadah wukuf dan lanjutannya. Oke Pak Nasrullah, setelah proses wukuf ini dilakukan di Arafah, apa proses haji ataupun rukun haji selanjutnya yang akan dijalani oleh para jamaah ini? Ya, urutannya jamaah dari Mekah berniat untuk haji, kemudian tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf besok tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian setelah wukuf nanti di sore hari setelah maghrib jamaah akan berangsur-angsur diberangkatkan menuju Muzdalifah. Untuk mabit di Muzdalifah nanti setelah tengah malam bagi jamaah yang tidak mengikuti program murur akan langsung diberangkatkan ke Mina. Bagi jamaah haji yang mengikuti program murur itu dari Arafah jam 7 malam langsung diberangkatkan menuju Mina untuk selanjutnya melontar jumrah Aqabah pasca pertengahan malam tanggal 10 Dzulhijjah, dan kemudian mabit dan mabit di Mina, kemudian untuk melontar jumrah tanggal 11, tanggal 12 bagi yang nafar sani, dan sampai tanggal 13 bagi yang tanggal 11, 12 bagi yang nafar awal, dan sampai tanggal 13 bagi yang nafar sani. Kemudian jamaah melakukan thawaaf ifadah dan sa'i. Ada juga jamaah yang dari Mina ketika setelah melontar jumrah Aqabah atau setelah melewati tengah malam langsung melakukan thawaaf ifadah dan sa'i. Jadi urutannya bisa kita pilih. Yang jelas nanti setelah melontar jumrah Aqabah atau melakukan thawaaf ifadah dan sa'i, jamaah bisa melakukan tahlil ain. Oke, Pak Nasrullah, lantas apa saja sih Pak perubahan-perubahan ketentuan yang berlaku untuk ibadah haji di tahun ini yang saat ini tengah berlangsung gitu Pak? Ya, yang pertama tadi soal kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang sangat membantu kita semua, jamaah haji dari Indonesia dan dari seluruh dunia, bahwa dengan diberlakukannya smart card ini meminimalisir jamaah-jamaah atau pemegang visa non haji untuk melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah kita lihat bahwa di Mekah sendiri jalanan sangat lenggang, sehingga proses pergerakan dari Mekah menuju Arafah sangat lancar sekali. Yang kedua, bagi kami dari Kementerian Agama dari Konsulat Jenderal dengan Haji dan Umroh ada program murur, yaitu
mabit di Muzdalifah tanpa turun dari bus. Yang tentu ini akan mempermudah bagi jamaah-jamaah yang lanjut usia dan secara fisik mungkin tidak seperti jamaah lainnya yang masih kuat dan sehat. Dan ada juga program safari wukuf lansia non mandiri, itu jamaah-jamaah yang secara usia sudah sepuh, kemudian wukufnya itu dilakukan secara khusus dengan difasilitasi oleh kendaraan khusus dari hotel transit yang sudah kita siapkan, kemudian berangkat menuju Arafah dan tidak terlalu lama seperti jamaah yang lain dan kembali lagi ke hotel transit untuk dipantau kesehatannya dan nanti akan dilihat jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan jumrah akobah, mabit dan ibadah serta sa'i akan dibadalkan oleh para. Baik, terima kasih Pak Nasrullah untuk informasinya langsung dari Arafah, Arab Saudi.